Oke, di sini Oke, saya lakukan. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Manuel Syahotang dengan NIM 2149 dari MNH 6. Saya Lukman Hanif Nasution dengan NIM 2212024 dari MNH 6. Oke, saya Nato Panjaitan dengan NIM 2212077 dari MNH 6. Masih. Terima kasih ya sudah melihat video ini, Prof. Di sini kami akan membahas tentang manfaat ekonomi dari tanaman obat. Seperti yang kita tahu, tanaman obat itu adalah sebuah tanaman yang tumbuh memiliki suatu zat khusus yang bermanfaat untuk manusia, baik untuk menjaga kesehatan, mempertahankan kesehatan, dan mencegah penyakit. Oke, untuk konsep awalnya itu, kenapa kami memilih tema untuk manfaat tanaman obat? Karena seperti yang kita tahu, tanaman obat sendiri itu memiliki peluang ekonomi yang sangat tinggi. Bisa seperti untuk menjadi ramuan, menjadi obat, bisa menjadi alat-alat, ataupun sebuah perumpamaan bahwa tanaman obat itu sendiri memiliki kekuatan untuk bisa memanfaatkan manusia, atau sebaliknya manusia memanfaatkan tanaman obat untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, di sini teman-teman saya selanjutnya akan membahas mengenai manfaat-manfaat dari tanaman obat beserta ekonominya, dan kenapa kami memilih metode dari willingness to pay atau kesiapan dalam membayar. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penggunaan metode willingness to pay dalam pemanfaatan tanaman obat di kehidupan masyarakat sekitar sehari-hari. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu willingness to pay. Jadi, willingness to pay adalah ketersediaan sebuah kelompok ataupun individu masyarakat untuk membayar harga maksimum untuk memperoleh sebuah produk ataupun layanan yang telah dijual. Jadi, mengapa willingness to pay ini digunakan sebagai metode dalam penilaian ekonomi tanaman obat? Karena dalam penilaian ekonomi tanaman obat penting untuk mengetahui harga dari suatu tanaman obat tersebut. Metode ini memungkinkan kita agar bisa mengukur seberapa besar ataupun seberapa banyak individu atau masyarakat yang bersedia membayar untuk mempertahankan ataupun meningkatkan ketersediaan tanaman obat, sehingga dapat mencerminkan nilai ekonomi dari manfaat pasar yang diberikan. Seperti yang kita ketahui, pada daerah-daerah pemukiman masyarakat yang masih di daerah sekitar hutan ataupun di perkampungan, masyarakat masih sulit untuk mendapatkan obat-obat yang bersifat kimiawi itu dari dokter ataupun resep dokter ataupun dari rumah sakit, sehingga terkadang ada beberapa kelompok masyarakat yang bersedia membayar tanaman obat tersebut setiap bulannya ataupun setiap tahunnya pada sekelompok yang memberikan tanaman obat tersebut kepada mereka, sehingga dalam kondisi tertentu masyarakat tetap bisa untuk mendapatkan obat jika mereka mengalami masalah gangguan kesehatan. Sekian, terima kasih. Baiklah, seperti yang kita tahu, ada manfaat dari tanaman obat itu seperti sumber pendapatan, yaitu masyarakat sekitar hutan dapat memperoleh penghasilan tambahan melalui pengumpulan dan penjualan tanaman obat ini. Nah, kemudian ada industri farmasi dan herbal, yaitu tanaman obat menjadi bahan baku yang penting bagi industri farmasi dan produk herbal mendukung pertumbuhan sektor kesehatan. Nah, yang ketiga, penciptaan lapangan kerja, yaitu dalam proses pengolahan, budidaya, tentu itu akan memerlukan tenaga kerja bagi masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Nah, dengan demikian, kesimpulannya, tanaman obat dalam ekosistem hutan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan melalui perdagangan, industri farmasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, pemanfaatan dan konservasi tanaman obat berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan penilaian ekonomi tanaman obat dengan kebijakan konservasi dan pengelolaan sumber daya hutan guna memaksimalkan manfaat ekonomi dan ekologis secara bersamaan. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.